Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang asal-usul rasa malas dan cara menanggulanginya. Saya akan memulai dari pernyataan seorang ulama besar, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Az-Zurnuji, halaman 27 kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa malas itu asalnya dari sebuah dahak yang ada dalam tubuh. Ya, dahak, tahu dahak? Tahu dahak? Makanya semakin banyak dahak, maka rasa malas semakin besar. Bukti bahwa malas itu adalah kodrat, bukti bahwa malas itu kodrat itu adalah banyaknya hadis, di mana dalam hadis itu Rasulullah selalu mendoakan umatnya agar terhindar dari rasa malas. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah umatku dari rasa malas. Itu bukti ya bahwa malas itu adalah sebuah kodrat. Jadi kita semua ini ada mempunyai rasa malas. Cuma yang berbeda itu adalah takarannya. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Dan yang sedang dan banyak itu ciri-cirinya adalah banyaknya dahak dalam tubuh kita. Dahak, coba hak itu dahak. Coba Bang Fuad ulangi yang kenceng lah. Ini enggak, coba ulangi Bang Fuad, Gus Fuad. ini antara dahak sama yang biasa jaga rumah nggak ada bedanya ya. Coba ulangi. Nah, sekarang dahak itu berasal dari mana? Nah, ini asal mula malas ya. Sekarang dahak itu asalnya dari mana? Ternyata dahak itu adalah asalnya dari makanan dan minuman yang tiap hari kita makan. Semakin banyak makan, semakin banyak dahak. Intinya, orang yang banyak makan itu pasti akan mempunyai rasa malas yang tinggi. Oleh karenanya, Syekh Az-Zurnuji dalam kitabnya itu memberikan solusi cara menghilangkan dahak itu. Ketika dahaknya hilang, malasnya hilang. Jadi bukan hanya memberitahu dahak itu dari mana ya, tapi cara menghilangkannya pun dikasih tahu. Caranya bagaimana? Siapa yang tahu? Ulama ini, beliau ini kasih solusinya apa? Ada 3. Ini anak akper punya enggak nih? Mungkin kesehatan bisa ini. Yang pertama, sering makan roti. Roti. Tahu roti? Yang gimana roti? Ya kalau dipegang nyel roti itu, ya. Tapi rotinya roti kering, Bang. Ini bukan saya loh, ulama loh. Insya Allah benar. Sering makan roti kering yang pertama. Coba nanti ini teman-teman kesehatan ditelusuri nih, diteliti ya, makan roti kering itu menghilangkan dahak nggak? Roti kering pertama itu. Yang kedua, sering makan anggur kering, kismis ya. Dan yang ketiga itu sering bersiwak. Tahu siwak yang biasa kayu, cuman kayunya kayu arak ya, bukan kayu jaran, Mas. Atau kayu-kayu belengkunang, apa namanya, kayu kelor aja, bodal-badal untunya. Itu 3 cara kira-kira menghilangkan dahak. Selagi dahaknya ada, rasa malas itu pasti ada. Karena apa? Karena Rasulullah itu yang paling gak suka sama orang yang malas ya. Rasulullah itu yang paling benci sama orang yang malas, terutama malas kerja atau malas kawin. Ini kira-kira malas kerja atau malas kawin nih? Kanjeng Nabi itu mangkel, benci banget sama umatnya yang malas kerja. Contohnya apa? Begini nih ya, saya akan dongeng sedikit.
Suatu hari ketika Nabi Muhammad lagi duduk, itu ada seorang sahabat minta-minta, ya, minta-minta. Kebetulan minta Kanjeng Nabi, sahabatnya maning kah? Mintanya sama Kanjeng Nabi, minta katanya. Nabi Muhammad waktu itu ngasih nggak? Sok tebakan. Ada sahabat minta-minta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu ngasih nggak? Nggak ngasih, awas. Jadi kalau mbak-mbak itu ada pengemis jangan ngasih. Ya. Nabi Muhammad tanya begini, kamu di rumah punya apa katanya? Sama sahabatnya. Kamu di rumah punya apa? Saya cuma punya baju ya Rasul. Apa lagi? Sama cangkir satu katanya. Coba bajunya bawa sini sama cangkirnya. Akhirnya sahabat yang ngemis tadi pulang ke rumahnya, lalu balik lagi ke Rasul dan membawa cangkir dan baju. Lalu tanpa diduga oleh yang sahabat yang ngemis tadi, Rasulullah bilang gini sama sahabat yang lain, siapa yang mau membeli baju ini katanya? Saya. Ada tuh yang nyaut, dibelilah 1 dirham. Ada lagi yang beli cangkir ini, ada 1 dirham. Berarti terkumpul berapa dirham? 2. Apa Nabi Muhammad bilang kepada sahabat tadi? Yang satu buat makan kamu dan keluarga kamu, yang satu beli kampak katanya, yang 1 dirham. Setelah kamu punya kampak, kamu cari kayu di hutan, dan kayunya itu kalau sudah kumpul banyak, jual ke pasar buat makan kamu. Asal jangan nganggur, paham nggak? Itu bukti bahwa Nabi Muhammad nggak seneng sama orang ngemis. Nah, nanti kalau misalnya kamu di Cirebon, di perempatan itu ada ngemis, kamu berhenti, kamu punya apa di rumah? Nah gitu, sok-sok halusuna ya. Kamu punya apa di rumah? Punya pistol, udah lari aja. Dibedil kayak ngapa ya, belian. Punya ini, ambil, jual. Lalu beli alat buat kerja. Makanya kalian ini teman-teman Akbar, saya doain lah ya, semoga kalian lulus dari sini langsung kerja, jangan nganggur. Yang kedua, jangan malas kawin. Ya, Nabi Muhammad tuh nggak suka sama umatnya yang malas kawin. Udah nih lulus dari Akbar langsung kawin, selesai. Ya, April, langsung kawin. Aja menung baik, langsung kawin. Ya, Bang Fuad. Ya, perempuan 22 lah. Saya targetin 22, laki-laki 27 ya. 24. Ini model-model si Siva ini tahun depan juga kawin ini. Terus pengen kawin kayak konon katon. Ya. Jadi itu rasa apa? Rasa malas ya, rasa malas. Teman-teman yang kami hormati, karena Allah itu menciptakan setan, ya, Allah itu menciptakan setan, ada yang khusus buat goda biar males. Ada nama setannya. Nama setannya itu adalah kanzib. Makanya kamu kalau punya anak, jangan kasih nama ini nih, kanzib. Itu nama setannya khusus buat orang itu males. Males kerja, males sholat, males apa lagi? Malas ngaji, malas kawin, dan semuanya, kanzib. Nah, kita balik lagi tadi. Pertama dahak. Dahak itu terbuat dari makanan dan minuman. Oleh karenanya, solusinya adalah puasa. Yang paling bagus, ya. Intinya apa? Kita itu jangan banyak makan, jangan banyak minum, jangan banyak tidur. Udah itu intinya itu. Semakin banyak makan, malasnya semakin besar. Semakin banyak tidur, malasnya tambah besar. Semakin banyak minum, kita akan semakin malas juga. Saya udah pernah nerangin ya, Rasulullah tuh tidurnya tiap hari berapa kali? 3 kali. Ini bagi yang baru nih. Coba mana angkatan yang baru? Ngacung, yang ceweknya saja. Yang ceweknya saja mana? Mana? Tunjuk. Mana yang mana? Yang baru. Mana yang baru? Ngacung yang baru. Yang tingkat 1. Yang tingkat 1. Nah, itu ya. Nih, Nabi Muhammad itu tiap
tidur itu cuma 4 jam 20 menit tiap hari. Kita hitung ya, kita hitung lagi ya. Nabi Muhammad setiap malam tidur jam 9. Dengerin nih. Nabi Muhammad setiap malam tidur jam 9. Cek di Sirah Nabawiyah. Jam 9 bangun jam 1. Berarti berapa jam? 4 ya. Setelah itu Nabi Muhammad sholat dan membaca Al-Quran sampai, bukan subuh malah, sampai azan pertama subuh. Nah setelah kalau subuh jam berapa? Subuh jam 5 lah, kita contoh ya, jam 5. Azan itu jam 5 kurang 10 menit Nabi Muhammad tidur itu di azan pertama itu. Di azan pertama sampai azan yang kedua kurang lebih 15 menit. Jadi jam 9 tidur beliau, jam 1 bangun, tidur lagi 15 menit sebelum subuh masuk. Bangun pagi terus 1 menit sebelum azan zuhur masuk beliau tidur lagi. Awas nih. Jadi tidur menjelang zuhur. Setelah itu udah terus sampai usia 63 tahun. Itu cara tidur Rasulullah itu begitu. Jadi kalau kita kumpulin berapa menit bang? 4 jam 15 menit 3 menit ya, berarti 4 jam 20 menit. Makanya kalau mbak-mbak, abang-abang ditanya sama Ustadz di rumah, Rasulullah berapa tidurnya, berapa jam setiap hari? Jawab tegas 4 jam 20 menit ya, dibagi dalam 3 waktu, malam, subuh, dan menjelang zuhur. Tapi ada uniknya juga nih cerita tentang orang malas tapi akhirnya dia berkelas orangnya. Malas tapi berkelas. Pada waktu zaman Nabi Musa itu ada orang malas banget. Ada orang malas banget waktu zaman Nabi Musa. Malas kerja di sini. Lalu menghadap Nabi Musa, ya Musa, tolong doain saya menjadi orang kaya katanya. Jadi dia nggak pengen kerja, nggak pengen nyari duit, cuma pengen didoain jadi orang kaya. Ya Musa, tolong coba doain sama Allah, kamu kan deket sama Allah kan? Coba doain saya jadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa tuh. Awalnya Nabi Musa begini, udah kerja katanya. Ya tapi kan kamu kan punya doa yang hebat katanya. Ya udah deh. Akhirnya Nabi Musa apa? Berdoa. Setelah berdoa Nabi Musa bilang begini, bakalan besok kamu mulai kaya katanya. Tapi setahun aja ya kayanya. Ada batasnya itu. Besok kamu mulai kaya, tapi kayaknya cuma setahun aja. Oke, terima, daripada nggak ngerasain kaya kan? Oke, terima. Setahun, sehari, 2 hari, dia suami istri tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya diskusi. Bang, atau istrinya itu, bang, ini kita kan kayaknya cuma setahun nih. Ini kalau kita nggak sedekahkan harta kita, percuma juga nanti diambil sama Nabi Musa lagi. Gitu. Pas sampai mau habis setahun, itu masih banyak tuh, uangnya masih banyak. Itu disedekain ke orang. Disedekain, dibagi-bagi. Ternyata pas batas waktu miskin lagi, dia masih kaya. Nah, kita kan hari ini sebenarnya miskin ya. Kok masih kaya katanya? Sehari, 2 hari, jadi kaya lagi tuh. Sampai tahun depan. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Pas 2 tahun, dianya nggak sedekah di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua dia nggak sedekah. Akhirnya apa? Di tahun yang kedua, di batas waktu yang telah ditentukan, dia akhirnya miskin lagi. Intinya apa? Sedekah itu menjadikan orang menjadi kaya. Bener ya? Makanya kalian sedekah ya. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan tenaga. Kalau nggak dengan tenaga, dengan anggota tubuh, senyum, senyum, senyum. Saya sering katakan, sedekah yang paling tinggi itu adalah menyenangkan orang lain. Dan yang paling ringan adalah tersenyum kepada orang lain. Paham? Ya, contoh Bang Fuad mesem. contoh aja meden-meden ini mesem meden ini beda tipis banget Fuad. Coba Mbak kelas 1 nih ya, ini contoh nih mesem yang mendapatkan pahala. Coba Bang. Ngaduk saya. Madep mana? Itu mesem ya, itu mesem. Coba kalau suami istri tadi, ya, suami istri itu tadi, itu di tahun yang kedua
ngasih lagi, sedekah lagi, maka diperpanjang lagi menjadi 3 tahun. Karena begini, tes. Karena begini, kalau perbuatan kan tergantung niat. Kalau niatnya jelek, udah jelek. Satu lagi ya, saya dongeng satu lagi nih. Dulu itu ada pohon besar. Ini tergantung niat nih, kalau orang itu tergantung niat. Dulu itu ada pohon besar. Pohonnya itu hampir ratusan meter tingginya. Saking gedenya pohon, sampai masyarakat itu yakin bahwa pohon ini adalah pohon keramat yang harus disembah. Jadi tiap hari disembah tuh pohonnya. Pagi, siang, sore disembah. Karena pohonnya nggak umum. Nah, sekitar berapa ratus meter dari rumah tadi, dari pohon tadi itu ada seorang kiai lah, misalnya di LPI ya, misalnya di LPI itu ada pohon, di sini ada Kiai Fuad, di sini Gus Fuad. Gus Fuad itu kan nggak terima kan, orang-orang pada musyrik gara-gara pohon kan nggak terima. Akhirnya apa? Ngambil kampak ya, ngambil kampak, mau niat potong pohon tadi. Pas sampai di perbatasan Kiai Wawan, ketemu iblis kan, mau kemana Gus Fuad? Saya mau motong pohon yang di LPI katanya. Itu pohon itu menyesatkan sampai disembah-sembah. Terus iblis tadi bilang begini, janganlah, jangan dipotong lagi. Kalau kamu nurut sama saya, besok kamu kaya katanya. Di balik bantal kamu itu ada uang 5 miliar. Kamu nggak perlu kerja, tahu-tahu ada uang 5 miliar aja. Oh, oke, sepakat katanya. Dia pulang, paginya tidur, pas dibuka bantalnya 5 miliar. Kata Kiai Fuad, Gus Fuad, wah enak nih nggak kerja ini, ya nggak kerja, udah nggak jadi dipotong kan, terus saja. Suatu hari pas dibuka uangnya nggak ada kan, tidur pas hari keberapa itu pas dibuka uangnya nggak ada. Pas berangkat lagi, ketemu iblis lagi, berantem, itu kalah kiainya. Sehingga Gus Fuad heran, waktu pertama kali ketemu kita berantem menang sayanya, tapi sekarang saya kalah, kata kiainya. Apa jawaban iblis? Ketika awal kamu mau membongkar pohon, kamu karena Allah, makanya saya kalah waktu itu. Tapi hari ini kamu mau menebang pohon karena kamu nggak ada uang di balik bantalnya, bukan karena Allah, tapi karena uang. Terima kasih atas kehadirannya. Lain kali kita ketemu. Wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.